Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel saya Santi Melody. Di sini ada menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. PK Card Reading kali ini temanya adalah perkembangan komunikasi aku sama si pasangan gimana sih? Oke, ini merupakan donasi dari salah satu teman kita di Semarang untuk inisial O. Halo, terima kasih untuk donasinya kamu. Ini adalah pick card readingnya kamu. Dan juga ingin membantu kawan-kawan yang lain yang mungkin mempunyai permasalahan yang sama dengan dia, yang saat ini mungkin menghadapi sedikit komunikasi yang agak sedikit terhambat atau sedikit nyangkut-nyangkut, ibaratnya kayak gitu, tapi nggak tahu nyangkutnya di mana ya. Ibaratnya kayak terbata-bata, kaku ya, kemudian kayak ada yang kayak ada sedikit hambatan-hambatan, tapi bukan berarti sama sekali putus kontak dengan pasangan. Berkomunikasi dengan orang yang mau dia tanyakan, tetapi komunikasinya nggak seperti dulu, nggak sehangat dulu. Jadi ingin tahu kira-kira apa yang perkembangan kedepannya dengan si pasangan ini akan bagaimana ya. Jadi untuk memperjelas situasinya, setidak-tidaknya bisa membantu dia untuk lebih mengetahui lagi kira-kira dirinya atau mungkin saat ini dia harus bersikap bagaimana kepada pasangan tersebut. Baik, di depan ada 5 file ya, saya sudah tarik kartunya dan saya sudah memberitahu kartunya dia yang mana. Oke, nah silahkan pilih ya dari file yang pertama, kedua, 3, 4, atau kelima. Sebelum memilih, saya sarankan kamu bayangkan dulu pasangannya kamu. Setelah itu ajukan pertanyaan di dalam dirinya kamu, perkembangan komunikasi kamu dengan pasangan kedepannya akan seperti apa ya. Mohon diingat ini adalah general reading atau readingan umum, energinya kolektif. Jadi situasi yang saya sampaikan di readingan ini, di bacaan ini bisa resonate, bisa tidak resonate ya. Kalau misalnya tidak resonate situasinya, ambil pesan yang bermanfaat aja sebagai pertimbangan. Oke? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mengklik ke video ini. Kalau misalnya kamu ingin mendonasi di channel saya ini juga, boleh silakan kontak di saya. Saya akan taruh bagaimana cara mengontak saya di keterangan box di bawah ini. Oke, nah untuk kawan-kawan yang masih belum subscribe channel saya, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan bell lonceng notifikasinya. Jadi pada saat saya mengupload video baru, kawan-kawan akan mendapatkan informasi video tersebut. Jadi nggak akan kelewatan video-video atau readingan yang saya buat. Oke. Baik, untuk kawan-kawan yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memilih kartu, boleh silakan di pause dulu videonya, rilekskan tubuh, kemudian bayangkan pasangan, kemudian silakan pilih mana yang menarik perhatian kamu atau yang merasa memanggil kamu. Oke, kita langsung mulai aja dari readingan yang kartu pertama. Kita lihat situasi kamu sama pasangan untuk saat ini, komunikasinya gimana. Let's see. Oke, baik. Kawan-kawan di sini mendapatkan Seven of Swords ya, 7 pedang ya dalam situasi in reverse. Oke, kalau dari kartu ini terlihat situasi kamu sama pasangan di sini terlihatnya kayaknya nggak seimbang atau berat sebelah ya. Terlihat kayaknya kamu lebih sering inisiatif duluan untuk SMS dia. Dan sebenarnya dari pasangannya kamu di sini kelihatannya kayaknya ada sedikit perasaan kayaknya mungkin suntuk atau mungkin kesel karena kamu SMS-nya menurut dia SMS-nya kamu itu kayaknya nggak terlalu ada poin inti yang penting. Ibaratnya mungkin kamu cuma nanya misalnya halo, terus kemudian mungkin dia jawab kenapa, nggak, cuma negor aja, nanya mau lagi ngapain, padahal sebenarnya intinya kamu hanya ingin bertanya, ingin memulai suatu percakapan. Tapi di sini terlihat responnya dia tuh kayaknya dingin banget, responnya dia kayaknya cuek-cuek banget ya. Di sini terlihat kamu tuh hubungannya kamu dengan dia tuh sangat-sangat nggak seimbang ya. Jadi dia mungkin jarang sekali mencari kamu, kecuali mungkin dia ada sesuatu hal yang penting atau mungkin suatu hal yang perlu yang dia tanyakan kepada kamu, dia baru mencari kamu. Tapi pada saat dia cari kamu, kamu senangnya dan girangnya minta ampun, tetapi ternyata dia menanyakan sesuatu, habis itu kemudian dia mungkin dingin lagi. Oke, nggak sehangat yang dulu, dan ini yang bikin kamu ngerasa seperti something happen ya, sesuatu hal yang terjadi sama dia. Oke. Baik, kita lihat di sini ya untuk perkembangannya kamu ke depannya dengan dia, komunikasinya akan seperti apa.
Oke, di sini ada Five of Arrows, ya, ada frustrations. Oke, untuk perkembangan komunikasi kamu ke depannya dengan pasangan, ya, saya lihat situasinya nggak akan membaik. Ya, dari kartu ini terlihat, kita lihat ya, kayak orang ini dia nembakin panahnya ke si kambingnya ini, berusaha keras sekali untuk ngeles. Ya, ini kambingnya bisa pasangan kamunya terus nembakin panah, ya, terus menyampaikan inisiatif pesannya kamu, terus SMS-in dia, tetapi dia kayaknya ngerasa suntuk banget, dan ini bikin kalian berdua tuh sama-sama frustrasi. Pasangan kamu akan ngerasa, kamu tuh bener-bener apa ya, kayaknya kurang kerjaan banget. Terus kemudian dia akan semakin hilang feeling perasaannya sama kamu, dia akan semakin ilfeel sama kamu, dia akan ngerasa semakin pingin ngejauhin kamu. Setiap lihat SMS kamu bawaannya suntuk, bawaannya nggak sabaran. Terus kemudian nggak tahu mau jawab apa, ya, ibaratnya seperti itu. Apapun topik, apapun yang kamu sampaikan, mau kamu nanyain soal keluarganya dia, mau kamu nanyain soal kabarnya dia, mau kamu cuma sekedar kirim gambar atau kamu sekedar kirim stiker, ya, intinya dia kayaknya ada sedikit ilfeel sama kamu, udah kehilangan feeling dia kepada kamu. Oke, ini bukan dikarenakan kesalahannya kamu, bukan. Ini disebabkan karena memang energinya kamu sama dia memang sudah ending, atau mungkin udah nggak resonate sih, ya, ibaratnya frekuensinya kalian berdua tuh udah nggak di satu gelombang. Mungkin dia udah dengerin gelombang yang ini, kamu masih di gelombang yang ini, ya, bisa jadi seperti itu. Dari ke kartu Seven of Swords ini juga bisa digambarkan bahwa mungkin dia tertarik dengan orang lain. Ya, jadi mungkin ada orang lain, ya, ada suatu hal yang bikin dia itu ibaratnya kehilangan konsentrasinya dia kepada kamu. Mungkin dia ada inceran lain, atau ada orang yang ngincer dia, atau mungkin karena pekerjaannya dia membuat dia kayaknya nggak punya waktu untuk ngeladenin kamu. Dia lebih baik mungkin balas-balas SMS kliennya dia dibanding balesin SMS kamu yang dia rasa kayaknya nggak terlalu penting-penting banget, ya. Bisa jadi karena kamu berharap bisa untuk komunikasi lancar sama dia, kamu berharap komunikasi kamu sama dia tuh bisa menghangat, tetapi kamu nggak tahu topik apa yang mau kamu sampaikan. Akhirnya begitu kamu SMS dia, hal-hal yang kamu tanyakan cuma sekedar hal-hal yang ibaratnya some boring things, ya, sesuatu hal yang membosankan untuk dia. Ya, mungkin kamu mau telepon juga, kamu nggak ada hal yang penting-penting amat gitu, sedangkan dia mungkin lagi di jalan, atau sedangkan dia memang lagi nggak kepingin diganggu orang, dia lagi pingin sendirian, ya, intinya seperti itu. Jadi terlihat di sini untuk perkembangan komunikasi kamu sama pasangan, di sini dari kartu ini terlihat mungkin akan semakin membawa kamu pada situasi frustrasi, dan frustrasinya ini pada kalian berdua, nggak cuman dia doang, atau nggak cuman kamu aja. Oke, kemudian kita minta kartu saran, ya, kartu saran dari Oracle Cards ini untuk kira-kira kamu bagaimana sih ngatasinnya, ya, harus gimana, ya, harus bagaimana bersikap. Oke, kartu saran kita minta Spirit Guide herself, Holy Spirit, untuk memberikan sedikit advice, saran. Di sini ada kartu You Deserve Love. Oke, di sini kita lihat pedang, panah, ibaratnya tajam semua. Oke, di sini ada You Deserve Love in reverse, yang membuat saya merasa bahwa untuk situasi kamu saat ini ada baiknya kamu tarik mundur dulu, ya. Jangan terus-terusan membidik, ibaratnya jangan terus-terusan melepaskan panah, jangan terlalu inisiatif sama dia. Ada baiknya kamu tahan dulu, hold dulu, ya. Mungkin saya bisa pahami sih, kalau misalnya kita lagi suka atau naksir seseorang, otomatis kita bawaannya pinginnya ngobrol sama dia, mendekatkan koneksi hati kita sama dia. Tapi saat ini gelombangnya dia tuh nggak lagi ada di kita. Kita paksain juga, nanti hasilnya akan seperti ini, akan frustrasi. Jadi ada baiknya saran untuk kamu di lebih baik mengkonsentrasikan energinya kamu untuk diri kamu sendiri, bahwa that you deserve love, kamu juga pantas untuk dicintai. Jadi gak usah memfokuskan energi kamu ke si orang ini dulu, fokuskan diri kepada mungkin sesuatu hal yang mungkin menarik perhatiannya kamu. Misalnya contoh, mempelajari sesuatu hal yang baru, ya. Misalnya kalau misalnya kamu suka dengan tarot, ya kamu boleh belajar cari-cari suatu hal yang ada hubungannya dengan tarot, yang bisa bikin kamu sedikit melupakan si doi atau si pasangan itu, atau mencari suatu hal yang ada hubungannya dengan astrologi, belajar astrologi.
Oke, dan yakini di dalam hatinya kamu kalau emang orang ini adalah jodohnya kamu, ya cepat atau lambat dia akan mulai hangat lagi sama kamu. Ini bukan berarti kamu harus pada saat dia SMS-in kamu, kamu langsung dingin atau kamu cuek atau kamu baca aja nggak usah balas, atau ini bukan berarti meminta kamu, karena kita tadi dapat kartunya in reverse ya. Jadi arah panahnya masih di sekitar sini. Jadi inti yang mau disarankan ini adalah kamu tarik sedikit energinya kamu untuk diri kamu sendiri dulu. Misalnya selama ini kamu konsentrasi fokusnya kamu 24 jam. Dalam 24 jam mungkin 8 jam tidur, 8 jam kerja. Tapi dalam 8 jam kerja mungkin kamu ada berapa menit mikirin dia. Nah, untuk berapa menit sepotong-sepotong ini mungkin kamu fokus di beresin dulu, ibaratnya disimpan dulu untuk kemudian hari kamu pikirin pekerjaan atau pikirin sesuatu hal yang lainnya. Buat sesuatu hal yang bisa merubah atau bisa mengalihkan konsentrasinya kamu kepada si dia. Karena untuk saat ini kamu terus mikirin dia juga nggak akan ada penyelesaiannya, nggak akan ada hasilnya. Walaupun kita pingin tahu sekali sebenarnya dia tuh gimana perasaannya sama kamu. Di sini dari kartu Seven of Swords bisa kita artikan atau bisa kita representasikan sebagai bahwa saat ini dia mungkin lagi nggak pingin ngomongin sesuatu hal yang ada hubungannya dengan perasaan. Pedang itu diartikan sebagai sesuatu yang logik, bermain logika. Jadi dia lebih nggak kepingin bermain dengan perasaan. Bisa juga dia kepingin saat ini urusin urusan pekerjaannya dia dulu. Bisa jadi seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin dia tertarik dengan orang lain, jadi mungkin tertarik dengan pembicaraannya orang tersebut. Dia ngerasa kayaknya pembicaraan dengan orang tersebut menarik suatu idenya dia atau membuat dia lebih terinspirasi. Sedangkan pembicaraan sama kamu mungkin arahnya karena kamu kepingin banget untuk deket sama dia, jadi kamu pembicaraan dengan kamu tuh arah bawaannya tuh hanya ke perasaan. Jadi nggak ada sesuatu hal yang bisa lebih berkembang dari pembicaraan kalian ya. Jadi arahnya seperti ini, meminta kamu untuk menarik dulu energinya kamu yang tadinya fokus sama dia untuk kembaliin kepada dirinya kamu sendiri dulu ya. You deserve love, okay? Tapi bukan berarti sama sekali kamu cut komunikasi dengan dia. Komunikasi antara dia tuh, kalau misalnya dia SMS-in kamu balas, kamu ada urusan sama dia, misalnya mau cari dia, nanya sesuatu, boleh silakan tanya, tetapi kamu jangan terlalu fokusin energi kamu. Kalau dia nggak balas, kamu jadi ngerasa sedih ya. Jadi frustrasi di sini terlihatnya karena kalau misalnya dia nggak balas sesuai dengan harapannya kamu di sini terlihat kayaknya stres, sedih, marah, kesel, bertanya-tanya kenapa dia gitu loh. Jadi yang disarankan dari kartu tarot ini untuk kawan-kawan yang memilih pile yang pertama ini adalah meminta kamu untuk kalau dia nggak balas ya udah nggak apa-apa gitu, ibaratnya bawa dan cari cara sendiri untuk mengalihkan perhatiannya kamu dari fokus hal tersebut. Baik, ini untuk kawan-kawan yang memilih pile yang pertama. Semoga bisa bermanfaat saran yang diberikannya kepada kamu dan semoga bisa membantu kamu untuk mengatasi pikiran kamu saat ini, supaya jangan terlalu mikirin dia ya. Lebih baik konsentrasi kerja. Kalau misalnya sulit untuk berkonsentrasi kerja, ya boleh cari sesuatu hal yang bikin menarik perhatian kamu seperti yang saya sampaikan. Untuk teman-teman yang menonton video-video tarot ini, saya yakin kamu tertarik dengan tarot. Makanya kamu pasti pada saat ada pick card reading ya, video manapun atau channel-channel manapun, kamu pasti akan klik atau lihat sebentar ya. Itu berarti kamu ada energi yang cocok dengan kartu tarot. Jadi kalau misalnya kamu ada minat, kamu boleh cari-cari video-video yang mungkin ngajarin tarot ya, mungkin cari artikel yang ada hubungannya dengan tarot ya. Atau mungkin kamu suka dengan astrologi, cari-cari sesuatu hal yang mempelajari suatu hal-hal yang baru tentang astrologi ya, karena astrologi itu luas sekali cakupannya, banyak sekali hal yang perlu dipelajari. Saya yakin dengan mengalihkan konsentrasinya kamu ya, kamu bisa tenggelam dalam mempelajari astrologi tersebut. Kamu akan bisa lebih mengalihkan energi kamu dan akan membuat kamu ngerasa waktu itu cepat ya. Siapa tahu kamu akan kutak-kutik sendiri, kamu nggak tanpa sadar tiba-tiba dia SMS kamu, kontak kamu, seperti itu. Oke, daripada kamu terus-terusan SMS-in dia, nanya-nanya, bertanya dalam hati kenapa dia ya, lebih baik kamu cari sesuatu hal yang lebih bermanfaat lagi ya. Who knows, siapa tahu kamu akan jadi tarot reader. Well, who knows. Oke, baik, terima kasih untuk kawan-kawan yang memilih pile yang pertama. Kita jumpa lagi di reading berikutnya. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa untuk like-nya, share, dan juga subscribe. Oke, halo teman-teman yang memilih pile yang kedua. Kita lihat untuk situasi kamu saat ini dengan pasangan, komunikasinya bagaimana.
Oke, di sini untuk situasi komunikasi kalian, di sini kayaknya kamu sama dia benar-benar udah masuk dalam situasi mengisolasi masing-masing ya. The Hermit adalah seseorang yang mengisolasi dirinya. Ibaratnya si kakek ini pergi dari rumah, terus kemudian pergi ke gunung untuk bertapa. Situasi hubungan kamu sama dia seperti ini. Di bawah nih kakinya dia ada terlihat es ya, jadi ibaratnya sudah membeku. Dan ini yang mungkin menjadi suatu kesetresannya kamu atau perpikirannya kamu yang saat ini yang bikin kamu ngerasa depresi untuk hubungan kedepannya tuh gimana. Kamu berharap sekali untuk bisa memecahkan kebekuan di antara kalian, tetapi kamu nggak tahu memulainya harus dari mana ya. Untuk untuk kawan-kawan yang memilih pile kedua, tapi nggak semua, mungkin kamu gengsi duluan untuk mengungkapkan perasaan sama dia ya. Ini mungkin kebekuan ini bisa dikarenakan hal seperti itu atau bisa juga dengan alasan yang lain. Tetapi saya merasakan energi ada beberapa dari kawan-kawan yang menyimak video ini, kebekuan yang semakin parah di antara kalian, pembicaraan komunikasi di antara kalian berdua ini disebabkan karena kegengsiannya kamu untuk mungkin memulai duluan ya, seperti itu. Dan dia juga mungkin gengsi untuk balesnya atau untuk nanyain kabarnya kamu ya. Jadi sama-sama gengsi sehingga kalian masuk dalam fase mengisolasi diri masing-masing. Baik, kita lihat untuk perkembangan komunikasi kalian berdua ke depannya bagaimana. Oke, perkembangan komunikasi kalian berdua ke depannya akan seperti apa? Oke, baik, kita lihat di sini ada the boredom, the four of vessels in reverse. Saya lihat di sini untuk perkembangan komunikasi kalian berdua di sini, ibaratnya situasinya kalian tuh akan apa ya, mungkin memburuk situasinya ya. Jadi ibaratnya udah begini, mungkin situasinya kamu akan begini terus ya, akan seperti sekarang, akan sulit sekali memulai sesuatu pembicaraan yang bikin kalian hangat kembali. Kayaknya apapun yang kamu lakukan untuk hubungan ini kayaknya tidak, atau mungkin kecil kemungkinannya untuk kamu merubah situasi ini yang saya lihat ya. Dia kayaknya seperti sibuk dengan dunianya sendiri, dan kamu juga berusaha menyibukkan dirinya kamu dengan hari-harinya kamu, yang menyebabkan jarak di antara kalian berdua akan semakin jauh dan lama-lama membuyar. Ya, cuman ada perasaan-perasaannya kamu di sini yang penuh, yang ingin kamu luapkan, yang ingin kamu sampaikan kepada dia, nggak kesampaian. Sulit sekali untuk kamu keluarkan. Jadi akhirnya kamu cuma bisa duduk bengong aja di sini sambil mikirin kenapa ini orang ya, kenapa sih kenapa bisa sampai ke arah ini gitu, kenapa bisa sampai di titik ini hubungan saya sama dia, atau mungkin komunikasi saya sama dengan dia kenapa bisa sampai di titik ini. Kamu sedang mencari tahu alasannya kenapa ya, seperti itu. Jadi untuk kedepannya kamu sama dia akan tetap dalam situasi seperti ini, jadi berarti akan masih tetap membeku. Well, kita minta kartu saran ya untuk situasi kamu, karena saya lihat dari kartu ini nggak banyak yang bisa saya sampaikan, tapi kita minta kartu saran aja. Spirit Guide, Higher Self, Holy Spirit minta. Oke, saran di sini, I think you need to release ya. Dari kawan-kawan mungkin kamu sudah lihat di sini dari tulisannya release your ex. Oke, release. Jadi kamu diminta untuk udah saatnya kamu ngelepasin perasaannya kamu sama dia, udah saatnya kamu ngelepasin harapannya kamu kepada dia, udah saatnya kamu melepaskan perasaan naksirnya kamu kepada dia, karena hubungannya kalian berdua ini kayaknya udah sulit banget untuk dikembalikan menghangat seperti dulu lagi. Walaupun kamu mungkin memaksa diri untuk nungguin dia, atau kamu mungkin memaksa diri untuk mungkin mencari tahu alasannya kenapa dari teman-teman sekitarnya dia. I have to say ya, saya harus bilang bahwa saran dari kartu ini langsung jelas, and I think you need to release. Kamu harus ngelepasin your situation supaya
kamu jangan terus-terusan tenggelam dalam kesetresan atau dalam frustrasi seperti ini. Well, di sini ada gambar bulan ya yang membuat saya mungkin situasi ini ada yang bisa bikin kamu sampai nggak bisa tidur di malam hari. Sehingga yaitu dia ya. Kembali lagi, kamu harus cari cara untuk melepaskan dia. To release your feelings, melepaskan perasaannya kamu kepada dia. Cukup to the point, kartu yang 3 tebaran ini ya, semoga bisa membantu kawan-kawan ya. Dari ketiga kartu ini segini aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin walaupun sedikit nggak bikin kamu puas dengan hasilnya, tetapi bisa menjadi suatu pertimbangannya kamu. Kalau memang suatu hubungan udah nggak bisa dipaksakan, ya jangan dipaksain gitu ibaratnya. Walaupun kamu mungkin dalam hati naksir banget dengan orang ini, it's okay. Kamu naksir banget dengan orang ini disebabkan karena gelombangnya kamu dengan gelombangnya dia itu tiba-tiba bertemu ya, ibaratnya seperti itu. Mungkin acara di gelombang tersebut yang disampaikan kepada kamu bikin kamu sedikit happy, sehingga kamu masih terngiang-ngiang, teringat-ingat dengan dirinya dia. Tapi kamu harus tahu gelombangnya kamu dengan gelombangnya dia saat ini sudah berada di frekuensi yang berbeda. Jadi dia hidup di dunianya di dunianya sendiri, kamu hidup di dunianya kamu sendiri. Kamu gengsi untuk kontak dia duluan, dan dia juga gengsi untuk kontak kamu duluan. Kalaupun kamu kontak duluan pun, pembicaraan di antara kalian tuh ibaratnya kayak es batu gitu. Cuman nanya, halo apa kabar, baik, just udah gitu aja, nggak ada kelanjutannya. Dia juga males balesnya kamu, atau mungkin dia juga baca aja tanpa dia balas karena dia nggak tahu dia mau balas apa ya, seperti itu. Terus kemudian perkembangannya juga di sini kelihatan cewek ini duduk di bangku, terus kemudian kayaknya dia malas gerak ya. Dari posisi duduknya itu kelihatan dia malas banget untuk bergerak, jadi malas banget untuk bangkit, untuk memulai sesuatu, do something about this relationship, untuk melakukan sesuatu perubahan untuk hubungan ini. Tetapi perasaannya tuh meluap terlalu banyak. Kita lihat air-airnya di sini ya, air ditandakan perasaannya meluap banget, tetapi dia malas untuk melakukan apa-apa ya. Jadi untuk perkembangan hubungannya akan situasinya seperti kamu di sini. Jadi walaupun perasaannya kamu banyak sekali ingin ngeluapin hal kata-kata kepada dia, tetapi itu dia, kamu mungkin gengsi untuk nyampeinnya, kamu juga malas untuk memperbaiki situasi ini. Jadi ada baiknya daripada kamu ngebuang waktunya kamu untuk mikirin dia, ngebuang air dalam candi-candi atau dalam bejananya kamu, buang-buang energi kamu mikirin dia. Ada baiknya kamu you release this person ya, kamu lepasin orang ini ya, cari suatu target baru aja. Oke, baik, ini readingannya untuk kawan-kawan yang memilih pilihan yang kedua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah simak ya. Kalau misalnya kamu suka dengan channel saya, jangan lupa untuk like-nya, share, dan juga subscribe ya. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Baik, kita masuk untuk kawan-kawan yang memilih pilihan yang ketiga. Kita lihat ya, kira-kira situasi komunikasi kamu dengan pasangan saat ini seperti apa. Baik, di sini terlihat the 5 of Cups. Oke. Terlihat di sini hubungan kamu sama dia itu kayaknya komunikasi di antara kalian tuh kayaknya saling nyakitin. Jadi kalau misalnya ngomong, banyak sekali emosi yang kalian bawa dalam situasi ini. Pada saat kamu memulai sesuatu mungkin baik-baik, tiba-tiba dianya yang mungkin emosinya naik, terus kemudian pembicaraan kalian akhirnya jadi ribut. Akhirnya sebenarnya kamu mau sama dia ngomong baik-baik, akhirnya jadi bertengkar lagi, akhirnya dingin lagi, stop lagi ya. Situasinya kayak gini yang saya lihat. Orang ini bisa jadi adalah pasangan kamu ya, sudah jadi pasangan, tetapi mungkin kamu saat ini sedang menghadapi suatu masalah dengan dia, sehingga kamu sama dia kayak komunikasinya nyangkut-nyangkut, komunikasinya nggak lancar, nggak ada jembatan di antara kalian berdua. Jadi kalian ada seperti dipisahkan dengan emosinya kalian, jadi air ya. Jadi jembatannya di sini ibaratnya jauh ya, seperti itu. Terus kemudian kata-kata yang mungkin dilontarkan bikin kamu sedih ya. Di sini ada gelasnya tertumpah, tetapi warnanya warna merah, ibaratnya hatinya kamu kayak berdarah-darah. Jadi dia menyampaikan suatu kata-kata yang bikin kamu sedih ya. Kita lihat orang ini kayaknya tertunduk lagi sedih, sehingga kamu memilih lebih baik nggak usah komunikasi sama dia dulu. Pada saat kamu sudah menenangkan perasaan dan emosinya kamu mulai pembicaraan dengan dia, muncul lagi permasalahan di antara kalian berdua. Mungkin kamu yang ngomong nyakitin dia atau dia nyakitin kamu ya. Intinya hubungan kamu sama dia saat ini seperti ini.
Oke, baik, kita lihat untuk kartu perkembangan hubungan kamu dengan pasangan akan seperti apa. Kita lihat ya. Kira-kira perkembangan ke depannya kamu dengan pasangan akan seperti apa. Oke, baik, di sini saya dapatkan adalah the Ace of Stones ya. Oke. Terlihat saat ini kamu sama pasangan emosinya tuh lagi gejolaknya tinggi-tinggi banget. Jadi saat ini kalau misalnya kamu ngebahas sesuatu apapun, kamu nggak akan ketemuin titik poin di antara kalian. Tapi kalau misalnya tetapi di sini terlihatnya di Ace of Stones ini ada fondasi yang kuat di antara kalian. Jadi ada rasa cinta yang kuat di antara kalian, ada perasaan yang ketergantungan satu sama lain yang cukup kuat di antara kalian. Jadi fondasi hubungan perasaannya kalian itu sebenarnya cukup kuat. Dan ini terlihat pelan-pelan akan membaik ya. Jadi perkembangan hubungan kamu sama pasangan akan pelan-pelan membaik ya. Kita lihat ya, batu pondasi ini, batu seperti kawan-kawan tahu ya, batu itu terbentuk merupakan dari suatu suatu hal yang revolusi yang lama ya. Jadi ibaratnya dari tanah, pasir-pasir tertumpuk lama-lama mengkeras kayak jadi batu. Jadi di sini terlihat ya, kalau misalnya untuk saat ini mungkin dalam waktu 2 minggu setelah menonton video ini, ada baiknya mungkin kamu menenangkan diri dulu, bener-bener pada saat kamu sama dia dalam emosi yang sama-sama stabil, baru kalian memulai pembicaraan ya, baru kamu sama dia membahas sesuatu. Saat emosi naik lagi, jauhin dulu, karena pada saat emosi naik, kata-kata yang dilontarkan itu malahan kata-kata yang menyakiti, yang menyakitkan pasangan. Dan kalau misalnya nyakitin pasangan itu, kalau misalnya dikumpulin ya ibaratnya sama kayak ngikis batu gitu loh, lama-lama batunya juga akan habis. Jadi lebih baik situasi ini dihindari. Oke, tetapi untuk perkembangannya yang saya lihat, hubungan di antara kalian berdua sebenarnya akan semakin solid ya. Ada juga loh pasangan yang semakin ribut, semakin bertengkar, semakin membaik ya ibaratnya. Cuman cara komunikasinya kalian mungkin jangan menggunakan kata-kata yang kasar atau menyakiti pasangan gitu. Kamu boleh mengungkapkan emosinya kamu sama pasangan, tapi jangan menggunakan kata-kata yang menyerang, attacking ya, yang bikin ibaratnya aduh sedih, ibaratnya seperti itu. Atau bisa juga, atau kalau misalnya kamu tipe orang yang sensitif, terkadang tipe-tipe orang sensitif seperti kita ini, seperti saya ya, terkadang ada orang mau ngomong sesuatu misalnya, tetapi dia sebenarnya bukan tujuannya ngomongin, bukan nyakitin kita, tapi karena kita terlalu sensitif, akhirnya kita baperan sendiri, bawain perasaan sendiri, akhirnya jadi kita sedih ya. Nah, hal-hal seperti ini mungkin bisa kita koreksi diri kita sendiri ya. Mungkin niatannya pasangan ngomong sama kamu bukan untuk nyakitin kamu, bisa juga gelasnya ini adalah kamu sendiri yang nendang, bukan dia yang nendang, akhirnya gelasnya jatuh ya. Jadi bisa kita review lagi situasinya ya. Kalau misalnya kamu adalah tipe orang yang cukup sensitif, kamu bisa pikirin lagi, sebenarnya segala sesuatu mungkin perasaannya kamu sendiri doang yang terlalu sensitif ya. Tapi intinya dari kartunya kamu, untuk kalian yang memilih pilihan ketiga, saya lihat pondasi kamu akan semakin membaik ya. Jadi makin ribut makin baik, makin ribut makin baik ya. Ibaratnya seperti itu. Baik, kita lihat untuk satu saran situasinya kamu untuk kedepannya. Cukup baik ya. Baik, kita lihat dan minta kartu saran untuk situasi kamu. Kita minta spirit guide, higher self, Holy Spirit, ancestor. Di sini ada make the effort ya. Oke. Sorry guys, ini membuat saya sedikit feels funny ya. Jadi sedikit kayaknya synchronicity dengan situasi ibu saya dulu. Di sini meminta kalian untuk berusaha, sama-sama berusaha untuk mungkin memotong ego masing-masing. Pertengkaran atau emosi yang terlibat di antara kalian berdua ini sebenarnya adalah kamu ingin menyampaikan suatu ide kepada pasangan kamu, tapi pasangannya kamu menangkapnya mungkin nggak full isinya. Pasangan menyampaikan kepada kamu nggak nangkep full pesannya dia. Kamu sampaikan nama ke pasangan nggak keterima full inti poinnya. Jadi komunikasi kalian benar-benar membuat kalian ini masuk pada energi yang itu dia, emosi kalian sama-sama naik turun. Jadi berarti egonya kalian masih sama-sama tinggi kalau boleh dibilang. Nah, di sini meminta kalian untuk make the effort untuk mengatasi permasalahan
ego masing-masing. Jadi yang mesti kamu lakukan adalah untuk memeriksa dan koreksi diri sendiri lagi. Jadi bukan koreksi pasangan kamu gini, tapi koreksi dirinya kamu sendiri, dan pasangan mengkoreksi dirinya sendiri juga, seperti itu. Jadi kembali lagi yang seperti saya sampaikan, bisa aja pasangan nggak mengatakan sesuatu hal yang menyakitkan, bisa aja gelas ini ketendang dia sendiri, jadi dia sedih, who knows ya, mungkin kamunya yang terlalu sensitif, bisa juga seperti itu. Tetapi mungkin kamu akan berkata, dia yang sensitif. Nah, perkataan-perkataan seperti ini masih menunjukkan ada perasaan egois di dalam dirinya kamu. Ya, jadi meminta kamu untuk berusaha mengatasi ego masing-masing, make the effort untuk hubungannya kalian. Kalau memang kalian ingin hubungan ini jangka panjang, hubungan ini baik, otomatis harus ada saling berusaha di antara kedua belah pihak. Usahanya nggak cuma kamu sendiri aja, otomatis pasangan kamu juga harus berusaha. Ini kamu bisa sampaikan sama pasangan dengan mengatakan, oke, kita cek dulu ego kita masing-masing. Oke, jadi kita nggak usah ribut kanan kiri dulu, kita cek dulu ego kita masing-masing. Saya cek ego saya, kamu cek egonya kamu. Pada saat kita mulai pembicaraan, jangan bawa emosi. Ya, kita selesaiin permasalahan, tetapi nggak usah bawa-bawa emosi. Ya, something like that. Ya, itu ya akan membuat hubungan kalian jangka panjang. Karena saya lihat solid, hubungan kalian itu cukup solid ya, perasaan cintanya kalian berdua. Kalaupun saat ini disuruh kalian, udah kalian berdua ribut terus, bisa aja, kalian belum tentu bisa, belum tentu sanggup. Kenapa? Kamu udah terlanjur sayang dengan pasangan kamu, pasangan juga terlanjur sayang sama kamu. Cuman itu dia ya, mungkin emosi di antara kalian, ego di antara kalian itu sangat tinggi, sama-sama tinggi, sehingga sulit sekali untuk tidak melontarkan kata-kata kasar kepada pasangan, ya, something like that. Oke, kembali lagi. Baik, itu untuk kawan-kawan yang memilih part yang ketiga. Untuk teman-teman yang sudah simak, saya ucapkan terima kasih. Kalau misalnya kamu suka dengan channel saya ini, jangan lupa untuk like-nya, share, dan juga subscribe ya. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Oke, baik, kita masuk sekarang untuk kawan-kawan yang memilih part yang keempat. Kita lihat untuk situasinya kamu dengan pasangan gimana. Oke, untuk komunikasi kamu sama pasangan di sini terlihatnya sebenarnya komunikasi di antara kalian berdua ini komunikasi yang sangat baik sekali ya. Kalau boleh dibilang, di sini ada logo infinity. Jadi ibaratnya hubungannya kalian tuh sambung menyambung ya. Cuman mungkin ada harapan atau keinginannya kamu untuk lebih menstabilkan situasi. Kamu bisa juga, orang ini adalah orang yang kamu taksir, kamu berharap untuk bisa kayak menstabilkan hubungan kalian berdua, seperti misalnya jadiin pacar, atau pacar jadiin tunangan, tunangan jadiin pernikahannya. Kamu berharap, ada harapan seperti itu, tetapi mungkin pasangan masih belum ngomongin hal ini. Ya, ini yang membuat kamu ada sedikit mungkin kekhawatiran di dalam dirinya kamu. Tapi andai kata misalnya pasangan, kamu SMS-in pasangan mungkin belum balas, atau pasangan baca doang, bukan berarti dia cuekin kamu. Bisa aja karena dia memang lagi sibuk, atau lagi nggak leluasa, atau lagi nyetir, nggak bisa balas SMS kamu. Tetapi terlihat sekali komunikasi kalian berdua tuh nggak ada halangan. Ibaratnya kamu, setiap SMS yang kamu kirimkan dia ada balas. Kalaupun dia balasnya terlambat, kalaupun dia baca doang nggak dibales, dia akan membalasnya nanti, misalnya malam hari ya, jadi agak sedikit terlambat untuk balas SMS kamu. Oke, ini yang saya lihat untuk situasi kamu dengan dia. Kita lihat untuk perkembangan komunikasi kalian berdua itu akan seperti apa. Oke, perkembangan situasi komunikasi kalian berdua akan seperti apa? Oke, baik. Di sini saya lihat ya, kalian berdua, kembali lagi ya, kalian berdua sama-sama berusaha untuk work in this friendship ya, sama-sama kayaknya kalian sama-sama mengeluarkan usaha, kalian sama-sama yang seperti saya sampaikan tadi di depan. Kalau misalnya kamu SMS-in dia baca doang nih saat ini, ya mungkin karena dia lagi sibuk. Tetapi begitu dia selesai baca, mungkin dia lagi nggak sibuk, pada saat dia udah selesai, dia akan balas kamu dan mengatakan, sorry ya, tadi begini, jadi balasnya terlambat. Tetapi yang saya lihat, komunikasi di antara kalian cukup lancar, dan kemudian di sini ada angka 8, 8 of stones, yang membuat saya merasa hubungan kalian tuh sangat stabil. Hubungan kalian tuh ibarat timbal balik ya, 4 itu udah cukup stabil untuk meja, tapi kalian ada kakinya, ada 4, jadi otomatis sama-sama make the effort, sama-sama berusaha, sama-sama care satu sama lain atas hubungan ini.
Ya, apapun level hubungan kamu saat ini, yang saya lihat seperti ini. Dan kemudian di sini kita lihat ya, dia ini ada api yang menyala. Jadi masih ada kehangatan di antara hubungan kalian berdua, dan akan semakin menghangat, akan semakin menghangat. Di sini ada tanda apa? Stempel jari ya, ibaratnya hubungan di antara kalian berdua perkembangannya akan semakin deep, semakin dalam, akan semakin solid ya. Cuman di sini terlihat saat ini kalian lagi berusaha make it grow gitu, kayak orang nanam tanaman. Kalian berdua ada yang nyiremin, ada yang bantu pupuknya, ada yang bantu bersihin atau gunting-gunting, atau mungkin ulat-ulatnya, ngeberesin ulat-ulatnya ya, something like that yang saya lihat di sini untuk hubungan perkembangan kalian ke depannya, dan bisa masuk dalam suatu hubungan yang kamu harapkan, yang seperti tadi saya sampaikan ya. Komunikasi di antara kalian berdua sebenarnya nggak terlalu bermasalah, cuman ada harapan di dalam dirinya kamu atau di dalam dirinya dia untuk menstabilkan hubungan kamu dengan dia ya, seperti itu. Nah, untuk menstabilkannya ya, perkembangannya itu dia ya, kalian berdua sama-sama make things work out ya, intinya seperti itu. Baik, kita lihat untuk kartu saran kamu dengan dia bagaimana. Let's see. Oke, kita minta Spirit Guide, Higher Self, Holy Spirit, kartu sarannya untuk kamu apa? Di sini ada it's safe for you to love. Oke, jadi saya nggak perlu banyak penjelasan lagi. Jadi terlihat bahwa sarannya adalah sangat-sangat aman untuk kamu itu mencintai your love ya. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Oke, jadi hubungan kamu sama dia tuh sebenarnya itu dia ya, sangat-sangat stabil. Terus kemudian kalau misalnya saat ini kamu dalam masa atau nguber pasangannya kamu, cukup menjaga situasi komunikasi saat ini begitu ya. Jadi kalau misalnya saat ini kamu komunikasinya lancar begini ya, lancar aja gitu. Jadi nggak usah perlu ditambah-tambahin, tambah intensif, nggak perlu nambahin komunikasi lebih hangat lagi, percakapan sengaja dibikin begini, nggak usah, mengalir secara lancar aja, mengalir secara natural aja. Oke, ini yang saya dapatkan untuk kawan-kawan yang memilih pile yang keempat. So everything just flow with the nature ya, segala sesuatu flow with nature, dan kemudian ikutin aja arusnya ya. Yang pasti intinya antara kalian berdua ini sangat-sangat meminta kalian berdua untuk ngikutin perasaan kamu, untuk safe for you to love. Okay, whatever it's that. Baik, itu yang saya dapatkan. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan yang memilih pile yang keempat. Terima kasih sudah join ya. Semoga kamu bisa terhibur dengan readingan ini. Kalau misalnya kamu suka dengan channel saya, jangan lupa untuk like-nya, share, dan juga subscribe. Oke, kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Baik, untuk readingan yang terakhir kita lihat kartunya, jenis komunikasi kamu dengan pasangan saat ini. Di sini ada Queen of Pentacles ya. Hubungan kalian, komunikasi di antara kalian berdua sebenarnya cukup slow, cukup stabil ya, tapi kayaknya ada kekurangan kehangatan di sini. Jadi ini yang mungkin membuat kamu ngerasa apakah si pasangan nggak suka sama kamu atau nggak naksir sama kamu, atau mungkin pasangan mikir kamu nggak naksir dia ya. Karena pembicaraan di antara kalian berdua di sini kelihatannya yang kalian bicarakan adalah sesuatu hal yang terjadi sehari-hari di antara kalian berdua. Misalnya contoh masalah di kantor ya, mungkin bahas masalah kerjaan, atau mungkin kamu ada suatu kejadian di jalanan, kamu ceritain ke dia, mungkin dia bahas gitu. Tetapi kekurangan perhatiannya dari dia, misalnya kamu baik-baik aja enggak ya, misalnya contoh kamu di jalan kejadian kecopetan, misalnya kamu menceritakan permasalahan ini, terus kemudian dia itu ada lapor polisi enggak, kemudian ketangkep gak, atau mungkin barang yang hilang gak, mungkin yang dia tanyakan hal-hal seperti ini. Atau mungkin kamu ada lihat gak orangnya yang copet kamu seperti apa, atau mungkin pas perjalanan pulang kejadiannya bagaimana ya. Mungkin pembahasan yang lebih kalian bahas akan seperti ini, sedikit kurang menggunakan feeling atau perasaan di dalam komunikasi di antara kalian berdua.
Kalian lebih banyak membahas sesuatu hal yang terjadi sehari-hari, misal berita juga, berita yang kalian tonton, ya something like that. Jadi mungkin kamu ngerasa kayaknya dia nggak tertarik banget sama saya, ya jadi kamu punya sedikit pemikiran seperti ini, kurang kehangatan di antara kalian berdua. Tapi kita lihat untuk perkembangan ke depannya, hubungan kamu sama dia akan bagaimana. Let's see. Perkembangan hubungan kalian yang memilih pile yang ke 5 atau pile yang terakhir. Baik, di sini terlihat the Three of Stones. Kalau boleh saya bilang, komunikasi di antara kalian berdua masih akan tetap seperti ini ya, tetapi perasaan di antara kalian berdua akan semakin mendalam dan mendalam. Jadi ibaratnya kayaknya akarnya semakin mendalam. Kita lihat di sini ya. Orang ini ibaratnya kayak berdiri di depan batu. Dia meletakkan tangannya di antara dua batu ini, tetapi kaki-kakinya dia berakar ke dalam gitu ya. Jadi mungkin hal-hal yang kalian bahas ini, di sini ada stones diartikan sebagai pentacles. Jadi hal yang kalian bahas itu adalah sesuatu hal yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Lebih kurang atau jarang sekali menggunakan kata-kata yang mungkin mesra, atau mungkin menggunakan kata-kata yang bikin kalian mungkin kayak ada flirtingnya. Ini yang mungkin lebih sedikit kurang di antara kalian, tetapi perkembangannya, perasaan kalian sebenarnya di dalamnya semakin dalam, semakin dalam. Cuman kalian mungkin sedikit malu mengungkapkannya, atau mungkin kamu nggak punya kebiasaan untuk mengungkapkan perasaan atau mengungkapkan kata-kata yang sedikit bikin merinding atau bikin kayak gitu perasaannya ya. Tapi intinya kalau misalnya kamu berharap hubungan kamu misalnya saat ini berteman nih, kamu berharap untuk bisa pacaran sama dia, untuk perkembangannya komunikasi kamu sama dia itu bisa mengarah kepada kesana. Kalau misalnya kamu saat ini bertunangan atau sudah pacaran, kamu berharap ada pertunangan dengan dia, hubungan kamu sama dia akan bisa mengarah kepada arah ini. Kenapa? Karena perasaannya kalian, ibaratnya kalau boleh dibilang mungkin kelihatannya kalian dingin di luar, tapi sebenarnya kalian hangat di dalam hati. Kalian saling mengkhawatirkan pasangan, saling ngawatirin orang ini tuh dengan menggunakan cara yang lebih real, dengan hal yang nyata, dengan aksinya kalian. Seperti yang tadi saya contohkan, misalnya di jalan ketemu kejadian kecopetan, yang dia tanyain ada lapor polisi nggak, ada barang yang hilang nggak, sebenarnya itu merupakan suatu perhatiannya dia. Cuman dia nggak bertanya dengan sesuatu hal yang lebih menggunakan kata-kata romantis, misalnya kamu kenapa-napa nggak, ada yang luka nggak. Dia nggak bertanya hal seperti itu, tetapi dia menggunakan kata-kata yang lain. Dan kalau pada saat kamu membutuhkan dia, misalnya mungkin dompetnya hilang nggak bisa pulang, dia langsung mungkin jemput kamu lah, atau mungkin cari cara untuk nemenin kamu misalnya ke kantor polisi untuk lapor. Dia lebih menggunakan aksi untuk mengungkapkan perasaannya dia. Di sini bisa terlihat bahwa di dalam dirinya dia atau di dalam dirinya kamu, hubungan di antara kalian berdua ini cukup penting dan akan semakin dalam ya. Akarnya akan semakin kuat. Cuman itu dia, di antara kalian berdua ini pembicaranya itu dia lebih kebanyakan sesuatu hal yang real dan nyata. Kalian nggak lebih banyak yang kalau misalnya berhubungan dengan seseorang yang lebih sentimental, mungkin perasaannya berbunga-bunga, tetapi bukan suatu hal yang nyata, bukan suatu hal yang real ya. Saya ingat ada dulu cerita sedikit, misalnya ada cowok kayak Romeo and Juliet ya, ibaratnya pacarannya bilangnya nanti saya akan bawa kamu ke bulan ya, mungkin terdengarnya romantis ya, tetapi bukan sesuatu hal yang nyata, bukan sesuatu hal yang mudah untuk diwujudkan ya. Mungkin kamu sama dia nggak akan seperti itu ya, pembicaraan kalian berdua akan lebih yang nyata aja. Sabtu Minggu saya ajak kamu pergi makan ini ya, lebih kelihatan di depan ya. Kemudian untuk saran ke depannya, saran untuk kamu dalam situasi hubungan kamu dengan pasangan kamu saat ini, bagaimana kita lihat ya, Spirit Guide, Higher Self, Holy Spirit, Ancestors. Oke, di sini ada kartu Attractions tapi in reverse. Perasaan ketertarikan di antara kalian berdua, kembali lagi ya, ketertarikan di antara kalian berdua sebenarnya ada, cuman itu dia, kalian kurang sekali menggunakan energi kalian sendiri untuk menarik pasangan. Kalau misalnya kamu saat ini, orang yang kamu tanyain adalah misalnya
belum jadi pacaran atau belum jadi pasangan kamu tuh kurang apa ya, misalnya kamu kurang dandan pada saat keluar sama dia, kekurangan sesuatu hal yang bikin dia tuh kayaknya tiba-tiba ada perasaan ingin langsung ngungkapin perasaannya dia kepada kamu. Ya, jadi sarannya untuk kawan-kawan di sini ya, mungkin kamu bisa lebih menggunakan sesuatu hal yang lebih nyata. Misalnya kalau misalnya dia lagi ngajakin kamu pergi nonton berdua contohnya ya, atau mungkin pergi rame-rame ya, mungkin kamu sama dia masih belum jadian, kamu bisa dandan sedikit. Mungkin kalau untuk kamu yang cewek, kamu bisa berdandan sedikit kewanitaan ya, misalnya sesuatu hal yang berbeda dari biasanya yang dia lihat atau biasanya yang dari dia pikirkan kepada tentang kamu. Ini kalau misalnya kamu memang mempunyai perasaan suka sama dia. Untuk yang cewek, kalau misalnya kamu adalah seorang cowok, mungkin kamu bisa melakukan sesuatu hal yang selama ini mungkin ngebantuin dia dengan nyata gitu loh, yang membuat dia ngerasa ada sedikit sesuatu yang beda dari dirinya kamu. Oke? Baik, itu yang saya lihat, yang saya dapatkan untuk perkembangan komunikasi kalian berdua. Semoga readingan ini bisa membantu dan memberikan sedikit gambaran tentang kedepannya dan memberikan manfaat untuk kawan-kawan semua. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah simak. Kalau misalnya kamu suka, kembali lagi ya, kawan-kawan support saya dengan like-nya, kemudian share dan juga kasih komentar di bawah tentang readingan ini. Dan subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, jadi kamu akan mendapatkan notifikasi terbaru apabila saya mengupload video. Sekali lagi terima kasih dan kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Sending you so much love. Namaste.